Menjelang atau bisa dibilang banyaknya perubahan di era ekonomi sekarang, apalagi di Indonesia, kayak kemarin-kemarin ini barulah Pertamax naik guys ya, dari yang sebelumnya itu 12.000 atau 13.000 naik jadi 16.000. Tentunya dengan perbedaan 4.000 ini pasti akan berdampak banget ke berbagai perekonomian, ini termasuk di pasar. Karena apa? Karena kalau misalnya Pertamax naik, pastinya kayak barang-barang buat transportasi, kayak distribusi segala macamnya yang menggunakan Pertamax pastinya akan naik juga dong dari harga transportasi, operasional segala macamnya. Dan kenapa banyak masyarakat yang ingin turun demo akhir-akhir ini kalau misalnya lu baca di berita-berita, dan apakah akan mempengaruhi nilai rupiah ke mata dunia? Tentunya pasti yang banyak bilang kalau misalnya demo itu akan melemah nilai rupiah yang ada, makanya jangan, nggak usah demo. Ada juga yang bilang kalau misalnya itu nggak ngaruh apa-apa. Nah, jadi di sini gue mau ngasih pandangan kalau misalnya terjadi sebuah demo, apalagi sampai besar-besaran, sampai benar-benar jilid 298. Nah, kalau menurut keyakinan gue sendiri, ini malah bisa dibilang akan melemah nilai rupiah kita, malah makin melemah guys ya. Justru sekarang ini lagi menguat ya HSG, apalagi sama rupiah juga lagi mulai menguat ya, lagi mulai. Tapi dengan adanya demo pasti akan malah melemah lagi. Dan gue nggak tahu ini bakal terjadi berapa lama dan berapa banyaknya nanti yang bakal melemah segala macamnya. Hello guys, welcome in Bang Rejonong. Jadi kali ini gue mau sharing kalian ada 3 alasan kenapa demo ini bisa membuat melemahnya nilai rupiah. Yang pertama tentunya para investor itu malah nggak ada kepastian, karena mereka itu melihat kalau misalnya negaranya ini lagi kacau. Pasar keuangan nggak suka dong kalau misalnya sekedar cuma prediksi aja, karena dari masyarakatnya ini ya bisa dibilang malah mengganggu dalam perekonomian lah. Kalau misalnya kita lihat dari sektor ya pola perekonomian, kalau misalnya ada demo pastinya kayak distribusi apapun itu akan terganggu, dan dengan adanya ini pastinya ya malah terhambat, supply and demand malah terganggu segala macamnya. Dan selanjutnya kalau misalnya para investor itu adanya terjadi dan mereka melihat langsung, ya pastinya mereka akan khawatir dong tentang stabilitas politik atau kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Pastinya investor-investor asing atau mereka yang bisa dibilang bule-bule lah, yang punya banyak duit, bisa mengurangi kepemilikan aset yang ada di Indonesia. Jadi yang seharusnya mereka itu cuma punya 95% karena demo dan gak jelas, dan tentunya mereka jadi was-was kan. Nah, makanya kadang mereka itu narik jadi 70%, pindahin kemana? Ke dolar atau enggak ke Singapura. Nah, yang kedua tentunya risiko terhadap aktivitas ekonomi yang gue bilang sebelumnya. Tentunya pasti kalau misalnya demonstrasi ini makin meluas, masih akan mengganggu kayak transportasi, perdagangan, pariwisata, dan juga kalau misalnya ya pasar sendiri pasti akan memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang makin melambat karena akibat gangguan-gangguan yang tadi gue bilang. Makanya prospek rupiah itu akan semakin kurang menarik di mata orang-orang investor. Yang ketiga tentunya persepsi risiko negara akan semakin meningkat dalam segi risiko yang berat. Karena apa? Karena nilai tukar itu nggak hanya dipengaruhi sama data-data yang ada di Google aja, sama data-data ekonomi, tapi juga persesif dari risiko-risiko itu sendiri. Kalau misalnya media internasional itu banyak yang meliput, apalagi pelaku-pelaku pasar mereka melihat gimana situasi domestik yang ada di Indonesia ini sampai benar-benar berisiko banget, tentunya mereka pasti akan minta hasilnya lah. Minta hasil yang lebih tinggi atau mengurangi exposure ke Indonesia, yang dimana bisa dibilang malah makin ke pressure nilai rupiah itu sendiri. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Kalau misalnya demo itu malah menguat atau melemah nilai rupiah kita sendiri? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.